إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara amalan ibadah yang sangat agung adalah bagaimana kita mengenal diri kita dan bagaimana kita mengakui kelemahan diri kita dan bagaimana kita senantiasa bersandar kepada zat yang maha kuat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengabarkan tentang kondisi dan sifat asli manusia, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan keadaan yang sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian wahai manusia dalam kondisi yang sangat lemah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat lemah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan tentang sifat manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah orang yang banyak melakukan kezaliman, dan sungguh manusia itu adalah orang-orang yang jahil, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan memberitahukan bahwa kita semua manusia ini adalah hamba-hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakir secara zat manusia, mereka sangat membutuhkan Allah dan sangat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kata Allah, sungguh kalian adalah hamba-hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Di dalam hadis qudsi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku,
Semua kalian adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, kata Allah, aku akan berikan petunjuk tersebut. Dan disebutkan, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah mengatakan, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya sendiri. Jemaah Jumat rahimakumullah, merupakan ibadah yang agung dan mulia ketika kita sadar dengan diri kita sendiri, ketika kita tahu kadar diri kita sendiri, dan ketika kita tahu betapa kita adalah manusia yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikan dari itu, jemaah sekalian, merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan di antara perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang merasa pede dengan dirinya, merasa takjub dengan dirinya, merasa ujub dengan dirinya, merasa bangga dan sombong dengan dirinya. Wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang kisah dua orang yang memiliki kebun yang rindang di dalam surat Al-Kahfi. Dua orang yang memiliki kebun, salah satu darinya adalah seseorang yang takjub dengan apa yang dia miliki dari kebun tersebut. Dia merasa sangat keheranan, takjub dengan apa yang dia miliki, sampai-sampai dia masuk ke dalam kebunnya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat kebunnya tersebut hancur terbakar. Dan temannya memberikan nasihat kepadanya, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Seandainya engkau masuk ke dalam kebunmu lalu mengucapkan masya Allah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, la quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati kebunmu dalam keadaan yang seperti semula. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan dan mengisahkan kepada kita bagaimana para sahabat diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Hunain. Dalam hampir semua peperangan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Nabi dan para sahabat. Tapi pada perang Hunain, ketika ada salah satu dari mereka takjub dengan jumlah yang mereka miliki, 12.000 pasukan pada saat itu, takjub dengan jumlah yang mereka miliki, sehingga salah satu dari mereka berkata, lan nuglabal yaum min qillah, sungguh pada hari ini kita tidak akan mungkin dikalahkan dari jumlah yang sedikit, karena pada hari ini kita dengan jumlah yang besar pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemetar dan takut dan khawatir ketika mendengarkan ucapan tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menegur dan memberikan pelajaran kepada para sahabat serta menjadi pelajaran untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, dan hari Hunain, pada perang Hunain, ketika jumlah kalian membuat kalian takjub, membuat kalian bangga diri dan membuat kalian merasa pasti akan menang, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan jumlah yang banyak itu tidak ada pengaruh sama sekali untuk kalian. Dan bahkan pada saat itu para sahabat lari kocar-kacir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa takjub terhadap diri kita, ujub terhadap diri kita, itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita doa agar kita senantiasa bersandar kepada Allah dan jangan pernah bersandar kepada diri kita yang lemah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri dan melindungi, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, aslih li sya'ni kullahu,
perbaikilah segala urusanku ya Allah. Perbaiki urusan rumah tanggaku, perbaiki urusan ekonomiku, perbaiki urusan anak-anakku, perbaiki pekerjaanku, perbaiki segala urusanku. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Lalu Nabi mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau jadikan aku bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata, karena bersandar kepada diri sendiri adalah bersandar kepada sesuatu yang lemah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, laula an takunu tudznibun, seandainya kalau bukan karena kalian banyak melakukan dosa, kata Nabi SAW, la khiftu alaikum ma huwa akbar min dzalik, aku sangat khawatir dan takut kepada kalian apa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Al-ujub, yaitu ujub dan ujub, kata Nabi SAW. Nabi sangat mengkhawatirkan dan mengatakan bahwa ujub lebih besar daripada dosa yang sering kita lakukan dalam keseharian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي عليه وعلى آله وإخوانه. Jamaah Jumat rahimakumullah, ujub terhadap diri sendiri banyak bentuknya, kata para ulama kita. Di antaranya ujub terhadap kecerdasan diri sendiri. Dia merasa bangga dan bahkan kecerdasan yang dia miliki membuat dia merasa sombong, sampai-sampai dia tidak akan pernah menerima apa yang disampaikan oleh orang lain, dan dia merasa apa yang dia miliki sudah sangat cukup untuk dirinya. Ini dinamakan ujub terhadap diri sendiri dan kecerdasan diri sendiri, kata para ulama kita. Ada lagi ujub yang lain, yaitu ujub terhadap amal perbuatan kita, amal perbuatannya, yaitu ketika dia merasa apa yang dia lakukan sudah lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. Wallahul musta'an. Hal inilah yang menyebabkan syaitan dan iblis dicampakkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari kiamat. Ketika dia mengatakan kepada Nabi Adam alaihi salam, ketika dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salam, maka iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqatani min nar, engkau menciptakanku dari api, wa khalaqatahu min tin, sementara Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Maka pada saat itu Allah melaknat iblis sampai dengan hari kiamat. Ada juga ujub dengan harta benda yang dia miliki, dan dia menganggap orang lain yang tidak sama dengan keberhasilannya adalah orang yang sangat hina dina, dan dia adalah orang yang lebih daripadanya. Ujub yang seperti ini yang menyebabkan Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ujub dengan paras yang dia miliki, dengan ketampanan, kecantikan yang dia miliki, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, padahal dia lupa bahwa itu semua bukan menjadi patokan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjadi patokan kemuliaan di sisi Allah adalah apa yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, ujub-ujub yang seperti ini adalah ujub-ujub yang laknat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita terhindar dari sifat ujub tersebut. Lihatlah Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau sedang menggali parit atau khandak pada perang Ahzab atau perang Khandak bersama dengan para sahabatnya, sambil menggali khandak atau parit tersebut
tersebut Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laulallah, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, mahtadaina, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah, wa ma sallaina, kita tidak akan bisa salat, wa ma tasaddaqna, dan kita tidak akan bisa bersedekah. Lihatlah bagaimana penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga, di antara ucapan mereka pertama kali adalah pujian kepada Allah. Mereka sandarkan semua kenikmatan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kami hidayah. Dengan hidayah ini, kalau bukan karena Allah, maka niscaya kami tidak akan sampai pada hidayah ini. Jemaah Jumat rahimakumullah, begitupun kita dalam kehidupan kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kembali dan ingat selalu bahwa kita adalah manusia yang lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, dan kita tidak bisa apa-apa, maka semuanya hanya mampu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu minta pertolongan dari Allah, selalu minta bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat dan akhlak serta ibadah yang mulia. Lihatlah ketika muadzin mengumandangkan azan, kata para ulama kita, ketika muadzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita dianjurkan untuk menjawab seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan kecuali atas pertolongan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan menolong kita untuk senantiasa bersandar kepada zat yang maha kuat, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak bersandar kepada sesuatu yang lemah, yaitu diri kita sendiri. Dan perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, terutama di hari Jumat seperti ini, karena Nabi mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas untuknya sebanyak 10 kali. Dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, wa anna bimannika wa karamika ma'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya hayyu ya qayyum, Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith la takilna ila anfusina tarfata ain, la takilna ila anfusina tarfata ain, la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.